Coba ya udah sih tanya doang. Ya Pak Inti. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu biar sayang, kami mau memperkenalkan diri nih. Kami dari kelompok 3. Yang pertama ada... Nah, kalau aku Nabila Giska, biasanya teman-teman manggil aku Giska. Kalau NPM aku 211060050. Yang kedua adalah... Halo, perkenalkan aku Nia Oktaviani, biasa dipanggilnya sama teman-teman kelas. Aku ber-NPM 21110600053. Dan yang ketiga adalah... Halo, nama aku Nurul Aini, biasa dipanggil Aini. NPM aku 21110600056. Yang keempat adalah... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah, biasa dipanggil Nuy, dengan NPM 21110600058. Yang kelima adalah... Hai semuanya, perkenalkan aku Salwa Aurelia, biasa dipanggil Salwa, ada juga yang manggil Awa, dengan NPM 21110600146. Terima kasih. Yang keenam adalah... Halo, perkenalkan saya Sri Lestari, teman-teman biasa manggil aku Tari. Ada juga sih yang manggil Sri. NPM aku 21110600187. Dan yang terakhir adalah... Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rapid Alpurkon, biasa dipanggil sama teman-teman Rapid, dengan NPM 21110600048. Ayo, let's go! Kalian pasti udah sering dong dengar tentang polusi udara, tanah, dan air. Tapi di sini kami akan membahas tentang polusi suara. Teman-teman ada yang tahu nggak sih tentang polusi suara itu apa? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Jadi, polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Beberapa sumber polusi suara adalah pengeras suara yang berlebihan, musik dengan volume tinggi, mainan anak-anak berbunyi yang dimainkan terus-menerus, transportasi seperti pesawat, kereta api, trafik lalu lintas, pengerjaan konstruksi, generator mesin, dan lain-lain. Polusi suara dapat menimbulkan berbagai macam dampak kesehatan. Beberapa di antaranya seperti menurunkan kecerdasan, ingatan, kesehatan mental, hingga meningkatkan potensi terkenanya sejumlah penyakit berat seperti diabetes tipe 2 dan gangguan kardiovaskular yang bisa merembet pada penyakit jantung atau stroke. Baik, materi selanjutnya yaitu suara dengan intensitas tinggi seperti yang dikeluarkan oleh pengeras suara, sejumlah mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Bila berlangsung secara terus-menerus, selain dapat menimbulkan dampak-dampak di atas juga dapat mengakibatkan cacat pendengaran yang permanen. Dampak yang paling nyata dari pencemaran suara adalah banyaknya orang yang mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan pada sistem pendengaran. Dampak ini yang biasanya paling banyak ditemui di kehidupan sehari-hari.
Suara yang sangat bising dapat dengan mudah mempengaruhi tekanan darah manusia dan dapat pula mengakibatkan gangguan fungsi jantung. Biasanya tekanan darah akan meningkat dengan cepat pada saat mendengar suara yang keras dan jantung juga akan berdetak lebih cepat. Sebenarnya, bukan hanya pencemaran lingkungan yang terlihat secara kasat mata saja yang dapat membahayakan dan menimbulkan penyakit. Pencemaran suara juga dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan apabila tidak segera ditanggulangi. Mungkin pencemaran suara ini dapat sangat mengganggu kehidupan. Masih jarang orang yang mengetahui bahwa pencemaran suara sangat berbahaya karena kebanyakan orang tidak mengetahui tentang dampak dari pencemaran suara tersebut, sehingga orang menganggap pencemaran suara tidak berbahaya. Pencemaran suara sebenarnya dapat ditanggulangi apabila setiap manusia yang hidup di dunia sadar akan pentingnya kesehatan dan kelestarian lingkungan. Mungkin pencemaran suara dampaknya tidak terlihat secara kasat mata, namun dapat dirasakan langsung oleh organ tubuh. Contoh dari penanggulangan pencemaran suara yaitu pembangunan bangunan peredam kebisingan dan meminimalisasi penggunaan kendaraan bermotor maupun mobil, agar pencemaran suara dapat berkurang dan semua makhluk hidup yang hidup di dunia dapat hidup dengan sehat. Selanjutnya yaitu berdasarkan asal sumber suara, maka kebisingan dapat dibedakan menjadi 3 macam, seperti kebisingan impulsif, di mana sumber suara datang secara terus-menerus namun terpotong-potong. Contohnya seperti suara palu yang dipukulkan. Selanjutnya yaitu kebisingan kontinu, yaitu sumber suara yang ada terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, seperti ada suara mesin yang dihidupkan secara konstan. Yang terakhir yaitu kebisingan semi kontinu, di mana suara yang berasal datang hanya sekejap, hilang, lalu memiliki kemungkinan datang lagi, seperti suara kendaraan yang melintas.